Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal latihan tryout ujian sekolah. Nomor 1. Seseorang mengukur tebal uang logam dengan menggunakan mikrometer sekrup dan didapat hasil seperti pada gambar berikut. Jadi ini gambarnya. Pembacaan hasil ukur yang benar adalah di sini dalam mikrometer sekrup ini terdiri dari skala utama dan skala nonius. Ini adalah skala utamanya. Kita hitung skala utamanya. Jadi di sini skala utama yaitu sama dengan ini kita lihat dalam skala utama ini sebelum batas dari skala utama ini yaitu angka 2. Maka di sini skala utamanya adalah 2,00. Jadi 2,00 mm. Satuan dari mikrometer sekrup adalah milimeter. Kemudian kita hitung skala noniusnya yaitu sama dengan ini skala noniusnya. Jadi di sini adalah 45. Kemudian kita cari yang lurus dari skala nonius ini, yaitu skala nonius ini yang lurus dari ini. Ini kita cari. Jadi di sini adalah 46, kemudian di sini 47 dan di sini adalah 48. Jadi garis lurus ini adalah 48. Berarti di sini adalah 0,48. Jadi 0,48 mm. Kemudian kita jumlahkan skala utama dan skala noniusnya, yaitu di sini plus. Kita jumlahkan hasilnya adalah di sini 8, jadi di sini 4, kemudian ini koma, kemudian di sini adalah 2, jadi 2,48 mm. Jadi ini hasilnya. Jadi hasil pengukuran dari gambar ini adalah 2,48 mm. Jadi jawabannya adalah yang D. Ini jawabannya. Kemudian nomor 2. Fitria melakukan napak tilas dimulai dari titik A ke titik B 600 meter arah utara, ke titik C 400 meter arah barat, ke titik D 200 meter arah selatan, dan kemudian berakhir di titik E 700 meter arah timur. Besar perpindahan yang dialami Fitria adalah, jadi di sini adalah melakukan perjalanan, jadi perjalanan ini sesuai dengan arah mata angin. Jadi kita gambarkan terlebih dahulu arah-arah mata anginnya. Jadi misalkan di sini arah mata anginnya. Di sini ini arah mata anginnya. Jadi di sini adalah arah timur, kemudian di sini adalah tenggara, kemudian di sini adalah selatan, kemudian di sini adalah barat daya, kemudian di sini adalah barat, kemudian di sini adalah barat laut, kemudian di sini adalah utara, kemudian di sini adalah timur laut. Jadi ini arah-arah mata anginnya. Kemudian ini perjalanan yang pertama yaitu dari titik A ke titik B yaitu 600 meter arah utara. Jadi di sini dari titik A, misalkan ini titik A-nya, kemudian arah utara yaitu 600 meter. Ini adalah 600 meter. Ini arah utara yaitu ini titik B-nya. Kemudian ke titik C arah barat yaitu ke kiri. Jadi di sini arah barat 400 meter. Jadi di sini adalah 400 meter. Ini titik C-nya. Kemudian ke titik D arah selatan. Jadi ke titik D arah selatan ini adalah 200. Jadi di sini titik D selatan ini adalah ke bawah. Jadi di sini selatan yaitu 200 meter. Ini 200 meter yaitu titik D. Kemudian terakhir di titik E yaitu 700 meter arah timur. Jadi titik E ini adalah 700. Jadi di sini ini titik E-nya. Jadi E-nya ini adalah 700 meter arah timur. Jadi di sini yang ditanyakan adalah perpindahan yang dialami Fitria. Jadi perpindahannya adalah dari titik A, yaitu titik awalnya, kemudian ke titik E. Ini perpindahannya, kita tarik garis ini. Jadi ini adalah perpindahannya. Misalkan perpindahannya ini adalah R. Berarti kita cari R-nya ini jaraknya berapa. Jadi misalkan di sini adalah X, kemudian di sini adalah Y. Jadi kita ambil ini segitiga siku-sikunya. Kita ambil segitiga siku-siku ini. Jadi untuk menghitung R ini kita pakai rumus Pythagoras, yaitu akar dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Di sini ditambah karena R ini adalah sisi yang terpanjangnya. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat.
Ini rumus Pythagoras. Kita cari titik X-nya. Jadi X ini yaitu sama dengan, jadi X ini adalah jarak dari titik ini ke titik ini. Ini jarak totalnya adalah 700. Kemudian di sini 400, berarti di sini adalah 700 dikurangi 400, yaitu sama dengan 300. Jadi 300 meter. Kemudian yang Y-nya yaitu sama dengan, ini Y-nya adalah dari titik ini ke titik ini. Maka di sini ini totalnya adalah 600, kemudian dikurangi dari ini. Jadi di sini 600 dikurangi dengan 200. Hasilnya adalah sama dengan 400. Jadi 400 meter. Maka kita hitung di sini yaitu sama dengan, jadi di sini X-nya 300 dan Y-nya adalah 400. Jadi di sini akar dari X-nya yaitu 300, jadi 300 kuadrat ditambah dengan Y-nya adalah 400, jadi 400 kuadrat. Maka di sini sama dengan akar dari 300 kuadrat adalah 90.000. Jadi ini 300 kuadrat, kemudian ditambah dengan 400 kuadrat adalah 160.000. Maka di sini sama dengan akar dari 90.000 ditambah 160.000, hasilnya adalah 250.000. Jadi ini hasilnya. Kemudian kita akarkan di sini. Jadi di sini sama dengan akar dari 250.000 adalah 500. Jadi akar dari 250.000 ini adalah 500. Maka di sini perpindahannya adalah 500 meter. Jadi ini perpindahannya 500 meter. Jadi di sini jawabannya adalah yang C. Ini jawabannya. Kemudian nomor 3, sebuah bola dijatuhkan dari atap gedung yang tingginya 30 meter di atas tanah. Kedudukan bola dari atas tanah setelah 2 second adalah, jadi di sini yang diketahuinya adalah ini ketinggiannya. Jadi ketinggian awalnya di sini adalah H1-nya yaitu sama dengan 30 meter. Kemudian ini waktunya, jadi di sini adalah T sama dengan 2 second. Kemudian yang ditanyakan adalah kedudukan bolanya setelah 2 second, yaitu di sini adalah H2-nya yaitu sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakannya. Di sini kita gambarkan terlebih dahulu. Jadi sebuah bola ini dijatuhkan. Jadi ini misalkan adalah bolanya, ini dijatuhkan ke bawah, yaitu sampai di sini. Jadi dimisalkan ini setelah 2 second, yaitu sampai sini. Maka di sini ini misalnya adalah permukaan tanahnya. Jadi ketinggian awalnya, ini ketinggian awalnya, yaitu 30 meter, ini ketinggian awalnya. Kemudian ini adalah ketinggian bola setelah jatuh selama 2 second. Jadi di sini adalah yang ditanyakannya. Jadi di sini adalah H2-nya yaitu sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakan, ketinggian bola setelah 2 second, ini bergerak selama 2 second. Maka kita cari jarak pergerakan bola ini dari sini ke sini. Jadi kita cari jaraknya yaitu menggunakan rumus jarak yaitu S sama dengan V0T ditambah dengan setengah GT kuadrat. Jadi di sini ditambah karena geraknya adalah gerak jatuh. Jadi ini rumus gerak jatuh bebas. Jadi S sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Jadi G-nya ini adalah percepatan gravitasi. Jadi kita masukkan angkanya. Di sini sama dengan, karena di sini adalah geraknya jatuh, maka kecepatan awalnya ini yaitu V0 ini adalah sama dengan 0. Jadi di sini 0 dikali T adalah 0, kemudian ditambah dengan setengah. Ini G-nya adalah percepatan gravitasi, kita anggap nilainya adalah 10. Kemudian dikali dengan T-nya, T-nya adalah 2 second. Jadi di sini 2 dikuadratkan. Jadi ini di sini sama dengan setengah dikali 10 adalah 10 dibagi 2, yaitu 5. Maka di sini 5, kemudian ini 2 kuadrat ini adalah 4. Maka di sini 5 kali 4 adalah 20. Jadi 20 meter. Jadi di sini jarak jatuhnya ketika selama 2 second ini adalah 20 meter. Jadi selama 2 second ini jatuh selama 20 meter. Maka H2-nya ini adalah sama dengan 30 meter. Jadi ketinggian awalnya 30 meter dikurangi dengan 20
meter. Jadi, ini ketinggian keduanya 30 meter dikurangi 20 meter, hasilnya adalah sama dengan 10 meter. Jadi, ketinggian keduanya di sini adalah 10 meter. Jadi, 30 ini dikurangi dengan 20. Jadi, hasilnya adalah ini. Jadi, di sini jawabannya adalah yang A. Ini jawabannya. Kemudian nomor 4, sebuah bola ditendang mendatar dari atas gedung setinggi 45 meter dengan kecepatan 10 meter per second. Jarak mendatar yang ditempuh bola setelah mencapai tanah jika diukur dari dasar gedung adalah, di sini yang diketahuinya adalah ketinggian gedungnya. Jadi di sini Y-nya, jadi ketinggian gedung ini Y, yaitu sama dengan 45 meter. Kemudian ini kecepatan awalnya. Jadi kecepatan awalnya ini adalah kecepatan mendatarnya. Jadi di sini adalah Vx-nya, yaitu sama dengan 10 meter. Jadi 10 meter per second. Jadi ini kecepatan awalnya yaitu Vx, kecepatan mendatar yaitu 10 meter per second. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak mendatarnya. Jadi di sini jarak mendatar ini adalah X. Jadi X sama dengan berapa? Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini dimisalkan, ini kita gambarkan terlebih dahulu. Jadi ini misalnya gedungnya. Jadi ini sebuah gedung. Jadi sebuah bola ini ditendang dari sebuah gedung ini. Ketinggiannya yaitu 45 meter. Ini ketinggiannya. Ini ditendang mendatar, maka bolanya, jadi ditendang mendatar, gerak bolanya adalah seperti ini. Jadi ini gerak bolanya seperti ini. Yang ditanyakan adalah jarak ini sampai bolanya ini jatuh ke tanah. Jadi jaraknya berapa? Jadi jarak mendatar ini yang ditempuh bola setelah mencapai tanah. Jadi yang ditanyakan yaitu ini X-nya. Jadi di sini rumus X ini yaitu sama dengan, ini adalah gerak parabola, maka rumus X ini yaitu Vx dikali dengan T. Jadi ini rumus X-nya untuk mencari jarak X ini. Di sini Vx-nya sudah diketahui, kemudian T-nya ini kita cari. Jadi T-nya ini waktu jatuhnya. Jadi T-nya ini dicari dari rumus Y, yaitu ketinggian, yaitu sama dengan V0Y dikali T, kemudian ditambah karena geraknya jatuh, setengah GT kuadrat. Jadi ini rumus Y-nya. Di sini Y-nya adalah ini ketinggiannya yaitu 45 meter. Jadi di sini 45 sama dengan V0Y ini 0 karena di sini adalah gerak jatuh. Jadi kecepatan awalnya ini adalah 0. Jadi 0 dikali T adalah 0. Kemudian ditambah dengan setengah dikali dengan G. G-nya ini adalah percepatan gravitasi. Nilainya adalah 10. Kemudian dikali dengan T-nya. Kita cari T-nya yaitu T kuadrat. Nah, di sini 45 sama dengan ini setengah dikali 10. Jadi 10 dibagi 2 adalah 5. Jadi di sini 5 T kuadrat. Jadi T kuadrat sama dengan 45 dibagi dengan 5. 45 dibagi 5 yaitu sama dengan 9. Jadi T sama dengan, karena ini kuadrat, berarti di sini diakarkan yaitu akar 9. Akar 9 adalah sama dengan 3. Jadi 3 second. Jadi ini waktunya. Waktu jatuhnya adalah 3 second. Maka X-nya atau jarak mendatarnya adalah sama dengan Vx-nya adalah ini 10, kemudian dikali dengan T-nya adalah ini 3. Jadi di sini 10 dikali 3 adalah 30 meter. Jadi ini jarak mendatarnya. Jadi di sini jawabannya adalah yang C. Ini jawabannya. Demikian pembahasan soal tryout ujian sekolah.